Bapa kita, marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Yesus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hening sejenak, mengakui dosa-dosa kita, seraya menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bawa juga intensi dan persembahan-persembahan kita, permohonan kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih. Kita mohon agar Bunda Maria mendoakan kita semua dan menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkaulah penyelenggara segala kehidupan, segala sesuatu yang hidup. Perkenankanlah kami mengimani Engkau, Allah kami yang selalu menepati janji-Mu dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Bacaan dari Kitab Tobit. Pada waktu itu, Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah ia berdoa begini, Engkau adil ya Tuhan, dan adillah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Janganlah aku kau hukum sekedar segala dosa dan kehilafanku, atas setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu dan melanggar segala perintah-Mu. Maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai beraikan. Memang tepatlah hukuman-Mu, jika kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintah-Mu,
dan tidak hidup baik di hadapan-Mu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendak-Mu. Sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari atas bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup. Karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapat lagi aku mendengar nista. Maka pada hari yang sama, terjadilah bahwa Sarah, putri Raquel, di kota Ekbatana di negeri Media, mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 pria. Tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sarah bersatu dengan mereka sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistri oleh 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambukin karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau." Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantungkan diri. Tetapi berpikirlah ia di dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, "Bapa hanya punya 1 putri kesayangan. Celakalah bapa, ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tidak usah mendengar lagi nista selama hidupku." Segera Sarah menadahkan tangannya, lalu berdoa, katanya, "Terpujilah Engkau, ya Allah penyayang. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah putri Raquel kepada Tobiah, putra Tobit sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobiah lebih berhak memperoleh Sarah daripada semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari perataran masuk ke rumahnya, dan Sarah putri Raquel turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan.
Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Kepadamu ya Tuhan kuserahkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku tak akan mati untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitu yang seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini bersama-sama kita sehati sejiwa di tempat suci, di tempat kudus ini, menyerahkan segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita,
Juga kita menyerahkan, kita membawa orang-orang yang kita kasihi di dalam doa-doa kita. Kalau saudara-saudari merenungkan saat hidup diwarnai oleh persoalan yang sangat-sangat berat, saat hidup seolah-olah benar-benar membuat kita tidak bisa bergerak, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan saudara lakukan? Seringkali ketika persoalan berat terjadi, entah apapun juga, entah persoalan kesehatan, entah persoalan ekonomi dan lain sebagainya, orang lari ke tempat-tempat lain. Mungkin mencari penyembuhan ke dukun-dukun dan lain sebagainya. Dan kalau itu semua tidak bisa diatasi, seringkali orang kemudian putus asa, menyerah, mungkin juga mau bunuh diri. Di dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi dari kitab Tobit, ada Tobit dan Sara. Tobit entah mengapa walaupun dia sungguh orang yang beriman, tiba-tiba matanya buta, tidak bisa melihat. Sara, kita dengar tadi juga, dia adalah seorang yang saleh. Kemudian dia bersuami, sampai 7 orang suaminya mati semuanya. Dan Tobit maupun Sara, dua-duanya merasa putus asa. Dan ketika putus asa itu, mereka berkata, Tuhan ambil nyawaku, selesai sudah. Tapi yang menarik adalah, ketika mereka putus asa, mereka datangnya ke siapa? Ke Tuhan. Walaupun berkata, Tuhan ambil nyawaku, sia-sia untuk apa aku hidup ini. Tapi tetap berserunya kepada Tuhan. Dan Tuhan jelas tidak akan mengambil nyawa mereka. Saudara pasti nggak ada yang seperti itu kan ya. Tuhan ambil nyawaku, ambil nyawaku. Pasti tidak demikian. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria sama ketika mendapatkan persoalan hidup, persoalan yang sangat besar ketika dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat Tuhan, bahwa dia akan mengandung. Dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Bunda Maria? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan si Tobit maupun Sara juga demikian. Walaupun mereka ingin meninggal, ingin mati, tapi menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mereka adalah teladan di dalam iman, di dalam bagaimana berserah kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, mereka mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Dengan penuh kerendahan hati. Di tempat ini, di sekitar tempat ini, di Fatima ini, Lucia, Francesco, dan Jacinta adalah orang-orang kecil yang rendah hati. Orang-orang kecil itu masih polos, pasti lebih rendah hati dibanding kita, orang-orang yang sudah dewasa, banyak hidden agendanya. Tapi mereka tidak rendah hati. Karena kerendahan hati itulah kemudian mereka mendapatkan karunia, mendapatkan penglihatan dari Bunda Maria. Kepada mereka diberikan rahasia-rahasia, rahasia tentang neraka misalnya mereka tahu. Mungkin kita juga takut juga kalau diberi rahasia tentang neraka. Rahasia tentang bagaimana supaya Uni Soviet bertobat itu, orang-orang Rusia bertobat. Dan memang itu terjadi. Kemudian juga rahasia tentang bagaimana ada seorang paus katanya. Seorang paus dengan para imamnya berjalan mendaki ke salib katanya. Dan itu diperlihatkan lewat kehidupan Santo Yohanes Paulus II. Yang dia mendapatkan salib, yaitu ditembak. Dan pelurunya ada di mahkota Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kerendahan hati, berserah kepada Tuhan, kiranya itu yang mesti senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang rendah hati. Dan kita semua ingin senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kita tiru teladan Bunda Maria. Kita tiru teladan Bunda Maria yang sungguh rendah hati. Sehingga apa?
sehingga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dia. Mudah-mudahan kasih karunia Tuhan yang sama pun senantiasa menyertai kita semua. Dan terlebih-lebih Tuhan memberkati perjalanan ziarah kita sampai beberapa hari lagi ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami semua menjadi orang-orang yang rendah hati, yang senantiasa berserah kepadamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Bantulah kami semua, agar kami mampu mempercayakan diri kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami yakin Engkau akan bekerja, bertindak di dalam kehidupan kami setiap hari. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk intensi permohonan kita masing-masing, untuk kesehatan keluarga, kelancaran dalam pekerjaan, dan kesuksesan anak-anak. Mohon kesuksesan untuk anak-anak, juga mohon kesehatan untuk Mama. Untuk Fai Toga, agar mendapatkan keturunan buah hati mereka, kiranya Tuhan membantu itu. Untuk pembelian rumah, kiranya diberi kelancaran dengan harga yang baik pula. Buat kesehatan Ibu Mena, tangan dan jantungnya, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Juga kesembuhan Georgia Alicia, kiranya rahmat Tuhan pun menyertainya sehingga pemulihan terjadi. Demikian juga kesuksesan BT Biang Utama. Dan semua doa yang kita mohonkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengabulkannya. Untuk itu semua, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber hidup, kami bersyukur kepadamu berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan daya kekuatan-Mu dan bimbinglah kami untuk mewartakan Injil-Mu
dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa, dari belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu, Bapa yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu, bersama dengan para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Jose, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya pasti sembuh.
Allah itu bukanlah Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang hidup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan memberikan tanda kesetiaan-Mu melalui tubuh dan darah Putra-Mu. Tuntunlah kami agar selalu setia melaksanakan sabda-Mu dalam pesiarahan menuju kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kita mohon berkat Tuhan di akhir perayaan ini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.